Salam Rahayu, be a nice person ya teman-teman. Seperti biasa, saya akan bahas kali ini tetap ya di akuntansi perhotelan. Di sini ada komentar ya dari akunnya @kelvin _kx4nt ya, dari akunnya @kelvin. Ya, kita spill teman-teman. Mantap Pak, tolong buatin cara jurnal refund via kredit card dong Pak. Terima kasih. Nah, di sini teman kita ini masih belum paham tentang bagaimana kita membuat pembukuan ya refund, tentang jurnal ya, khususnya tentang bagaimana merefund pembayaran dari kredit card. Nah, untuk itu tetap di sini teman-teman. Baiklah teman-teman ya, seperti apa yang dikomentarkan dan ditanyakan itu yang akan kita bahas, bagaimana kita merefund dari pembayaran kredit card, jurnalnya bagaimana. Namun sebelum kita ke masalah refund, jadi kita akan bahas sekarang ini adalah mengenai refund khususnya payment tentang kredit card ya teman-teman ya, tentang kredit card. Namun sebelumnya saya jelaskan di sini sedikit ya, kita bahas ya teman-teman, biar sama-sama paham kenapa sampai kita bisa merefund, kenapa refund itu bisa terjadi. Nah, awal daripada sebelum refund itu tentunya refund itu harus ada uang masuk pertama. Jadi ada uang masuk. Tentunya uang masuk ini itu akibat dari apa? Dari adanya bookingan ya teman-teman. Dari adanya proses penjualan. Penjualan itu ada penjualan room. Jadi room ada yang namanya penjualan F&B di food and beverage teman-teman. Nah, ini prosesnya, uang masuk dulu. Jadi uang masuk ini kita sudah pelajari, kita sudah pahami, kita sudah bahas. Dari penjualan itu apa yang dipakai untuk membayar. Tentunya apa yang menjadi fasilitas di hotel tentang pembayaran itu. Pembayaran berbagai macam fasilitas sudah diberikan di hotel, sudah ada di hotel. Tentunya tamu akan memanfaatkan dari fasilitas-fasilitas hotel itu. Nah, jurnal, seandainya ada penjualan, jurnal pun mengikuti dari apa yang dipakai oleh membayar. Umpamanya kalau debit, jadi kalau uang itu pasti di debit, uang diterima pasti di debit. Uang masuk itu adalah jurnalnya adalah debitnya. Debit ya teman-teman. Di debitnya apa? Apa yang dipakai oleh tamu membayar? Umpamanya dia bayar tamu pakai uang cash, berarti debitnya adalah cash. Kalau tamu itu membayar pakai bank transfer, jadi dengan mentransfer lewat bank, berarti dia debitnya adalah bank transfer. Kalau dia pakai bayar adalah kredit card, berarti dia debitnya adalah kredit card. Namun kredit card ini, debit card ini, kemudian kalau dipakai debit card ya debit card. Kalau ada payment link pun ada yang pakai bank transfer, ada yang pakai kredit card ataupun debit card. Itu kita memberikan linknya. Nah, dari kredit card sampai ini adalah juga masuk ke jadinya adalah masuk ke bank transfer. Nah, namun di kredit card ini akan masuk ke dalam piutang. Jadinya nanti dia adalah piutang teman-teman. Nah, itu prosesnya. Dan kreditnya apa? Adalah revenue.
Jadi ada room revenue, kita breakdown langsung biar ini semakin paham bahwa di revenue itu ada room revenue, ada service charge, kemudian ada yang namanya PB1. Jadi dari pembayaran ini akan masuk ke menjadi uang masuk, menjadi menambah rekening, dan lawannya atau dekreditnya adalah room revenue sebagai pendapatan room atau penjualan atas room, penjualan atas F&B. Kalau F&B berarti F&B revenue. Kemudian kalau dia yang kedua itu adalah service charge yang memang harus dibayarkan kepada karyawan, dan PB1 harus dibayarkan kepada Pemda, pemerintah daerah. Nah, ini adalah sumber-sumber daripada uang masuk, teman-teman. Jadi jurnalnya pun seperti ini sesuai dengan apa yang dipakai membayar oleh tamu. Nah, khusus nanti kita yang ditanyakan adalah tentang pembayaran kredit card ini. Seandainya tamu akan membayar dengan kredit card, refundnya seperti apa? Nah, kalau sebelumnya kita merefund, tentunya kalau dari segi merefund umpamanya yang dipakai adalah yang kita tahu adalah cash, bank transfer, ada kredit card. Umpamanya kita nge-refund itu, teman-teman, sebelum kepada khusus tentang kredit card, merefund yang sifatnya cash itu gampang saja. Jadi bisa kita refund balik langsung dengan uang cash ataupun dengan bank transfer. Jadi cash tentu kita harus melihat uangnya sudah masuk nggak, uangnya sudah kita pegang nggak. Kalau sebelum kita merefund ini uangnya sudah dipegang nggak pada saat kita menjurnal, pada saat menerima. Jadi uang pada saat menerima itu kan cashnya di situ. Kalau kita berarti dia deposit. Nah, deposit ada sebagian teman-teman deposit itu dia mengatakan unearned revenue atau pendapatan yang diterima di muka. Nah, itu sama aja dengan deposit, teman-teman ya. Nah, cash ini harus kita tahu dulu. Cash ini, uang ini sudah diterima apa belum? Baru dibukukan cash pada deposit. Nah, seandainya kita merefund cash itu adalah kompensasikan saja. Compensate deposit ya. Compensate deposit pada kita bayar dengan cash umpamanya ya, kreditnya adalah cash. Jadi cash ini akan kita bayarkan kembali. Nah, seandainya cash ini sudah disetorkan ke bank dan tamu itu sudah tamu itu tidak datang ke hotel untuk meminta refund, berarti kita minta rekeningnya, teman-teman. Jadi di cash itu ada dua jalan yang bisa kita lakukan, yaitu compensate deposit, tetap di debit. Kompensasikan deposit yang kita terima itu, kita didebitkan dia menjadi 0. Kreditnya adalah karena kita sudah meminta dari nomor rekening dari yang akan kita refund, itu berarti kreditnya adalah bank. Nah, itu di cash lebih mudah. Kemudian kalau yang bank transfer ya kita harus cek kalau dia menggunakan bank transfer, kreditnya ya tetap deposit. Kalau kita refund itu menjadi compensate deposit. Tentunya yang kita pakai nge-refund adalah bank transfer. Jadi kita mentransfer, kita transfer ke tamu, dan jangan menggunakan uang cash. Kita transfer aja, kita balik aja dia jurnalnya. Uang tamu itu sesuai dengan rekening yang dipakai untuk membayar, untuk menghindari kesalahan dari atau kalau ada sesuatu yang benar-benar dipakai oleh calon tamu itu untuk melakukan fraud, untuk melakukan kecurangan terhadap hotel. Nah, ini
Ini tentunya ini bank transfer ini harus dicek dulu apakah memang uang yang akan kita refund itu sudah masuk ke rekening hotel atau belum. Nah itu kalau kredit card kita akan khusus, kita akan bahas dari mana kredit card itu memulai kita suatu transaksi. Nah ini dulu pahami teman-teman, kita bahas berulang-ulang kali supaya apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang menjadi komentar teman-teman, apa yang menjadi bahan diskusi kita semakin bisa dipahami, tentunya dengan bagaimana alur pertama sebelum kita merefund. Tentunya adalah uang harus kita terima dan ada suatu bookingan yang masuk. Nah itu dulu dipahami. Mudah-mudahan ini bisa pembukuannya ini ya. Kalau teman-teman biasa menggunakan sistem, biasanya kalau manual seperti ini jarang kita ketahui, karena apa yang kita posting ke sistemlah yang mengalokasikan. Nah itu tentunya kita juga harus tahu manualnya. Seandainya suatu saat sistem itu stuck dan ada suatu permasalahan dengan tamu, kita bisa langsung mengetahui kejadiannya seperti apa, peristiwa akuntansinya seperti apa. Itu yang bisa kita ketahui langsung dengan tahu bagaimana proses manualnya, walaupun kita dibantu oleh sistem. Nah itu dulu. Kita akan lanjut dengan kredit card. Bagaimana proses kita mendapatkan kredit card pertama kali, jurnalnya bagaimana, ya itu teman-teman harus pahami juga. Nah kita sekarang dengan proses dari adanya payment dulu teman-teman. Proses payment dengan kartu kredit, dengan kredit card ya. Dengan kredit card itu bagaimana? Berarti kalau tamu itu datang ke hotel, tentunya kartu kreditnya fisiknya kita terima. Fisiknya kita swipe, fisiknya kita dip di mesin edisi. Kemudian berapa yang akan nominal yang akan kita pakai deposit. Berapa nominal yang akan di-payment oleh tamu. Nah itu kalau tamu itu tidak bisa ke hotel, dia melalui link kita yang kita kirim, dia mengirimkan sign on file SOF, berarti kita akan lakukan dengan SOF. Nah tentunya itu jurnal yang akan kita terjadi adalah jurnalnya saat sudah di swab dan disettle. Ingat ya, kalau swab saja tanpa disettle, bank tidak akan membayar. Ingat itu teman-teman. Kalau kita satu hari itu tidak settle apa yang kita lakukan di mesin edisi, jangan harap itu akan muncul di aplikasinya bank penerbit kartu ini, bank bank yang memberikan mesin edisi itu tidak akan ada muncul di situ, otomatis tidak akan terbayar. Makanya ingat settle, swab dan settle. Nah, kalau sudah terjadi itu, maka jurnalnya adalah umpamanya kita menggunakan Visa card atau tamu itu menggunakan Visa card, berarti kita akan debit dia Visa card atau boleh kredit card. Kita mengkhusus memspesifikasikan lagi Visa card pada apa? Visa card ini jadi kan tamu belum akan menggunakan, berarti dia adalah deposit. Tamu menggunakan Visa cardnya untuk membayar deposit. Tamu Visa card debit dan deposit adalah kredit. Nah dari Visa card ini kan menjadi hutang teman-teman. Ini masuk ke AR, jadi masuk aging dia. Saat dilakukan swab ini, dia masuk agingnya AR, dia masuk ke piutang aging, daftar umur piutang aging ya teman-teman.
Itu kalau sudah AR kita bicarakan berarti itu adalah piutang. Piutangnya siapa? Apakah piutangnya tamu? Tidak, tapi itu adalah piutangnya bank. Karena kalau menggunakan kredit card itu adalah bank akan bertanggung jawab terhadap ya apa yang kita lakukan terhadap Visa card ini. Bank menjamin user yang punya kartu ini, pemilik kartu ini, bank lah yang menjamin, bank dulu yang membayarkan. Makanya kalau sudah disetel 2 hari maksimal, bank akan melakukan pembayaran. Nah, masalah sekarang bank akan mengirimkan kepada pemegang kartu tagihan, itu adalah permasalahan dari bank. Nah, itu proses dari kredit card, teman-teman. Pembayaran kredit card, apa yang kita swipe, bank melakukan pembayaran, bank akan mengirimkan invoice kepada pemegang kartu. Nah, itu kalau sudah dibayar oleh bank, berarti apa yang akan kita jurnal setelah bank ini menjadi piutang, kemudian bank bayar, kemudian bank membayar. Apa yang perlu kita ingat dari bank sudah bayar ini? Berarti kalau sudah dibayar bukan Visa card lagi, berarti kita sudah mendapatkan uang. Uang sudah langsung di rekening karena bank melakukan pembayaran. Karena bank melakukan pembayaran, berarti debitnya adalah bank pada bukan deposit lagi. Deposit sudah terposting pada saat kita melakukan swipe. Itu sudah terposting kepada sistem. Deposit sudah masuk. Berarti ini Visa card. Jadi penghapusan piutang Visa card di aging AR ini akan nol kembali. Jadi ini akan nol kembali ya teman-teman. Jadi kita menghapus piutang di agingnya itu setelah bank melakukan pembayaran. Bank langsung membayar, udah ada uangnya di bank di rekening. AR, section AR, account receivable akan melakukan payment. Maka bank pada Visa card inilah yang akan di payment. Jadi dia akan nol teman-teman. Nah, berarti sudah Visa card sudah nol. Yang ada adalah sekarang bank pada deposit. Nah, itu yang kelihatan sekarang adalah bank pada deposit. Inilah jurnal yang kelihatan. Inilah bank pada deposit ini dengan ini. Nah, berarti jurnal yang ada adalah bank pada deposit. Nah, itu proses dari saat kita melakukan penerimaan kartu kredit. Sudah, ini harus dipahami benar teman-teman. Kalau kita nggak memahami ini, pada saat nge-refund itu bisa akan terjadi kesalahan. Karena apa? Seringkali tamu meminta uang, kita langsung berikan uang cash, atau kita langsung mentransfer ke rekening tamu. Tamu memberikan nomor rekening, kita transfer ke rekening tamu. Itu sering terjadi teman-teman. Kita memberikan tamu itu uang cash. Takutnya pada saat kartu kredit itu adalah kartu kredit palsu, bank akan men-chargeback ke hotel. Jadi kesalahan itu akan dilimpahkan kepada orang yang melakukan, pada karyawan, kepada tenaga kerja. Nah, itu dari proses dari kita menerima pembayaran, menerima deposit dengan menggunakan kartu kredit. Nah, sekarang proses refundnya. Prosesnya tamu itu meminta sekarang tamu dengan alasan apa tamu itu bilang bahwa prosesnya harus dia kembalikan. Kenapa tamu ini harus nge-refund? Itu reasonnya harus tepat teman-teman. Umpamanya dia sakit atau apa, itu kita reasonnya harus tepat. Dan apakah ada dalam kondisi itu perjanjian dari one night cancellation fee umpamanya,
atau memang kita full refundable. Nah, itu yang perlu ada suatu perjanjian kepada tamu bahwa sebelum tamu itu booking, sebelum tamu itu melakukan pembayaran deposit, itu harus diketahui oleh tamu bahwa ini adalah non-refundable. Berarti kalau non-refundable itu tidak boleh dikembalikan. Jadi dia akan menjadi pendapatan bagi hotel. Tapi kalau kita memberikan dia refund, berarti prosesnya adalah proses daripada kita kalau nge-refund dari bank pada deposit, apakah kita menggunakan deposit, apakah kita menggunakan bank untuk gini, berarti kita balik dia. Kalau saat merefund, jurnalnya adalah kompensasi. Jadi apa yang kita sudah posting, apa yang sudah kita posting ke sistem, apa yang kita input ke sistem, kita kompensasikan. Deposit itu kita harus kompensasikan untuk supaya deposit ini nol. Debitnya adalah bank atau credit slip istilahnya. Credit slip ini adalah mendebet rekening kita. Bank akan melakukan pendebetan. Credit slip, kita membuat credit slip ke bank, kita memberitahukan bank, kita konfirmasi, minta konfirmasi bank bahwa ada transaksi yang akan kita refund, Jadi ada rule dari bank itu akan mengirimkan form credit slip atau form refund yang harus diisi oleh hotel. Itu setelah diisi kita kirim ke bank akan melakukan pendebetan rekening. Jadi bank kita, rekening yang dibayarkan oleh bank ini kan bank yang membayar, ini bank yang membayar, itu akan didebet kembali oleh bank. Maka bank akan melakukan pendebetan. Jadi bank itu minta uangnya lagi. Kalau tamu itu mengatakan dirinya akan refund dengan kredit cardnya itu, berarti bank yang akan menarik kembali dananya. Bank yang akan menarik kembali dananya, karena dana yang dibayarkan ke hotel itu adalah dana bank sebelum dibayar oleh pemegang kartu, sebelum invoice dari bank itu diterima oleh pemegang kartu. Nah, itu prosesnya. Jadi refund itu pemegang kartu minta refund, ya, minta refund kepada hotel dan gitu. Kemudian hotel akan konfirmasi kepada bank. Bank akan melakukan debit rekening. Bank akan melakukan debit rekening. Nah, mengenai bank dengan pemegang kartu, bank membatalkan invoice yang sudah invoice kepada pemegang kartu. Jadi prosesnya seperti itu, teman-teman. Kita nggak bisa memberikan tamu itu uang cash. Kita tidak bisa mentransfer tamu itu ke rekening yang dia punya. Tetapi kita harus konfirmasi kepada bank. Karena dana yang dibayarkan ke hotel bukan sepenuhnya milik dari pemegang kartu atau tamu itu. Jadi dana bank harus kembali ke bank. Bank akan membatalkan invoice-nya kepada pemegang kartu. Itu rule-nya, teman-teman. Nah, ini sering, makanya apa yang saya ingin sampaikan di sini, ingin saya berbagi, sharing pengalaman supaya tidak terjadi pada teman-teman. Nah, ini kalau andai kata ya,
tamu itu adalah tamu memegang kartu palsu, habislah sudah. Kalau kita mentransfer ke rekening yang diberikan oleh tamu, biasanya kondisi ini terdesak teman-teman. Tamu itu akan terus mendesak, ayo dong, balikin dong duit saya sekarang. Kita cepat, ya rekeningnya mana? Rekeningnya kita minta, kita transfer ke situ. Dan sekarang bank menagihkan ke tamu, sedangkan tamu yang pemegang kartu aslinya merasa tidak pernah bertransaksi. Jadi apa? Terjadilah di situ. Bank akan minta lagi kepada kita, mana bukti-bukti dari transaksi nomor ini, karena pemegang kartu mengklaim tidak menggunakan kartunya di hotel. Terjadilah di situ perang file-file, dokumen-dokumen kita cari, dan terjadilah fraud. Kita ketipu teman-teman, hotel ketipu. Siapa yang akan dirugikan? Hotel tidak mau rugi, berarti yang lakukan ini yang akan bertanggung jawab. Ya kembali kepada karyawan yang bertugas pada saat itu. Nah, untuk menghindari itu maka perlu kehati-hatian teman-teman. Dalam hal ini ikuti saja rule-nya, mengerti proses daripada payment dengan kredit card, ngerti, kita harus mengertikan dulu prosesnya, baru kita melakukan apa yang harus kita lakukan, terutama confirm terhadap bank, konfirmasi kepada bank, sehingga banklah yang akan melakukan refund itu dengan surat atau form yang sudah kita isi. Nah itu teman-teman, mudah-mudahan ini tidak terjadi dimanapun di Bali atau dimanapun hotel-hotel itu. Jangan sampai terjadi fraud terhadap kartu kredit palsu. Hati-hati sekali teman-teman. Nah dengan adanya payment link sekarang itu membuat lebih bagus dalam lebih memprotek hotel-hotel dalam ketipu dari pemegang kartu palsu. Jadi kartu kredit card palsu itu kita bisa hindari. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana kita merefund dari pertanyaan atau komentarnya teman kita ini, akunnya @kelvin ya. Mudah-mudahan paham ya dengan kondisi seperti ini, dan kejahatan kredit card itu banyak sekali teman-teman. Makanya prosesnya harus kita ketahui, bagaimana kita harus berhubungan dengan siapa, ya tentunya dengan bank. Jangan dengan yang lain. Jadi bank yang menaruh mesin edisinya, bank yang memberikan kita mesin edisi, bank card holder. Nah itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu yang kita bahas kali ini. Tentunya harapan saya like, subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian komentarnya ya teman-teman. Seandainya banyak permasalahan-permasalahan akuntansi perhotelan, kita berdiskusi di sini teman-teman. Kita sharing pengalaman, sharing teori. Seandainya ada teman-teman yang mempunyai pengalaman yang lebih, kita sharing sehingga hal-hal yang sifatnya kita belum ketahui, belum kita alami, akhirnya apa? Kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas. Nah itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu pada pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih.